Halo, Assalamualaikum. Saya Dr. Halik, dokter Puskesmas Sungai Karawang. Pada teras edukasi kali ini, kita akan membahas masalah stunting. Apa itu stunting? Yuk kita bahas. Stunting adalah kondisi tinggi atau panjang badan anak yang tidak sesuai dengan umur, sehingga anak terlihat jauh lebih pendek daripada teman-teman seusianya. Stunting diakibatkan kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Untuk di Asia sendiri, Indonesia menempati peringkat 3 dengan angka stunting terbanyak. Di Indonesia sendiri, angka stunting sebesar 27,67%. Bagaimana dengan Kalimantan Barat? Berdasarkan profil kesehatan tahun 2019, angka stunting Kalimantan Barat sebesar 27,3%. Tertinggi Kabupaten Kapuas Hulu, terendah Kota Singkawang. Untuk Kubu Raya sendiri, angka stunting sebesar 23,6%, peringkat 10 dari 14 kabupaten kota. Karena masih tingginya angka stunting, maka dicanangkan target penurunan stunting. Diharapkan tahun 2024, angka stunting sudah di bawah 14%. Bagaimana mengetahui jika anak stunting? Dikatakan stunting jika panjang atau tinggi badan anak di bawah -2 kurva WHO. Jika di bawah -2, dikatakan anak statusnya pendek. Jika di bawah -3, status anak sangat pendek. Apa penyebab stunting? Yang pertama adalah faktor genetik atau keturunan. Yang kedua, status ekonomi yang rendah. Yang ketiga, jarak kelahiran yang dekat. Yang keempat, riwayat bayi berat badan lahir rendah. Yang kelima, anemia pada ibu. Ketujuh, hygiene dan sanitasi lingkungan yang buruk. Dan yang terakhir adalah defisiensi gizi. Berikut adalah siklus stunting. Anak stunting berisiko menjadi remaja yang malnutrisi. Remaja yang malnutrisi berisiko menjadi ibu hamil yang malnutrisi. Ketika saat melahirkan, berisiko untuk melahirkan bayi berat badan lahir rendah, di mana ini akan berisiko menjadi anak yang stunting. Apa saja dampak stunting? Untuk jangka pendek, yang pertama, rentan terkena penyakit. Yang kedua, perkembangan kognitif, motorik, dan verbal tidak optimal. Yang ketiga, peningkatan biaya kesehatan. Untuk jangka panjang, yang pertama, postur tubuh tidak optimal saat dewasa. Yang kedua, obesitas yang berisiko menderita penyakit jantung, hipertensi, dan diabetes. Yang ketiga, menurunnya kesehatan reproduksi. Yang keempat, kapasitas belajar kurang optimal saat masa sekolah. Dan yang terakhir, produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal. Bagaimana cara mencegah stunting? Cegah stunting dengan cerdas. C. Cukup gizi seimbang. E. Edukasi gizi tiap siklus kehidupan. R. Rutin pantau pertumbuhan balita tiap bulan. D. Dampingi ibu hamil dan bayi di bawah 2 tahun pada periode 1000 hari pertama kehidupan. A. ASI eksklusif dan imunisasi lengkap. S. Sanitasi ditingkatkan. Stunting bisa dicegah sejak dini sebelum anak berusia 2 tahun. Masa ini adalah golden age, yaitu masa di mana perkembangan otak terjadi sangat pesat, dan ini tidak dapat terulang kembali. Untuk itu, mari cegah stunting. Salam menanjak dari Kubu Raya untuk Indonesia.